adalah salah satu nabi terbaik yang Allah utus ke muka bumi. Bukan cuma terbaik di kalangan para nabi, tapi juga di kalangan para rasul. Mengingat dia adalah rasul pertama yang diutus untuk penduduk bumi, yang memiliki tugas sangat berat dalam misi kerasulan. Di dalam Al-Quran, setidaknya ada beberapa ayat yang menunjukkan betapa terbaiknya sosok Nuh di mata Allah. Di antaranya, Allah mengabadikan Nabi Nuh dengan sebutan hamba yang banyak bersyukur. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 3. Dikatakan dalam sebuah riwayat, alasan Allah menggelari Nuh sebagai hamba yang banyak bersyukur. Karena apabila telah datang waktu pagi dan sore hari, Nuh senantiasa bertasbih dan memuji Allah. Begitupun ketika Nabi Nuh mengenakan pakaian dan menyantap makanan beliau, juga melakukan hal yang sama. Selain hamba syukur, Allah juga telah mengabadikan pujian dan nama yang harum bagi Nuh di kalangan para nabi yang datang kemudian, dan umat manusia sampai akhir zaman, serta melimpahkan kesejahteraan kepadanya. Dan kami abadikan untuk Nuh di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Al-Quran, Surah As-Saffat, ayat 78 hingga 79. Pada ayat lain, juga dikatakan bahwasanya Allah telah memilih Nuh bersama Adam, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, menjadi satu keturunan yang melebihi segala umat. Sesungguhnya, Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 33 hingga 34. Dan yang paling istimewa, Nabi Nuh adalah satu di antara 5 nabi yang menyandang gelar Ulul Azmi, sebuah predikat khusus yang hanya diberikan kepada para nabi yang memiliki tingkat kesabaran dan keteguhan tinggi dalam menjalankan tugas kerasulan. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Al-Quran, Surah Al-Azab, ayat 7. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Al-Quran, Surah Al-Ahqaf, ayat 35. Memang, harus diakui, kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh dalam menjalankan amanah Allah layak diganjar predikat sebagai salah satu yang terbaik. Bahkan bisa dikata paling terbaik. Sebab seperti kita ketahui, Nabi Nuh diutus di tengah-tengah kaum yang amat keras penyimpangannya. Seperti halnya kaum Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Cuman bedanya, masa dakwah Nabi Nuh jauh lebih panjang ketimbang 4 nabi yang disebutkan tadi. Kalau keempat nabi tadi masing-masing di angka satuan, puluhan, dan seratusan tahun, Nabi Nuh justru menembus angka 500 ke atas. Ada yang mengatakan antara 400 hingga 500-an tahun. Ada juga yang menyebut lebih dari itu. Ini berarti, sekalipun masa dakwah 4 nabi tadi mau digabung secara keseluruhan, itu sama sekali belum mendekati masa dakwah Nabi Nuh. Ya, di dalam Al-Quran memang disebutkan jika Nabi Nuh memiliki usia yang sangat panjang, tepatnya 950 tahun. Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Al-Quran, Surah Al-Ankabut, ayat 14. Akan tetapi, selama beratus-ratus tahun Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, tidak mengenal siang dan malam, dari generasi ke generasi. Cuma sedikit saja yang ikut dengannya. Menurut riwayat hanya 80 orang. Itu pun yang ikut cuma dari kalangan orang-orang lemah dan tidak berdaya saja. Selain 80 orang itu, semuanya ingkar, tak terkecuali istri dan anak Nabi Nuh Kan'an. Maka bisa dibayangkan bagaimana besarnya kesabaran dan ketabahan Nabi Nuh dalam menghadapi ujiannya. Andai kata orang seperti kita, jangankan ratusan tahun, 1 tahun saja mungkin sudah menyerah, lalu meninggalkan orang yang kita dakwahi dengan berkata, terserah lu aja. Atau jangankan kita manusia biasa, Nabi Nuh saja juga tak sanggup menahan kesabaran saat menghadapi kaumnya, hingga ia pergi meninggalkan kaumnya dengan rasa amarah.
Meskipun berstatus sebagai nabi dan menyandang predikat-predikat terbaik, kenyataannya Nabi Nuh tidaklah 100% sempurna dan bebas dari salah dan khilaf. Pasalnya, dalam keterangan sebuah riwayat Nabi Nuh tercatat pernah melakukan hal yang tidak terpuji, di mana beliau pernah menghina seekor anjing yang ia jumpai. Dan gara-gara itu, nama beliau pun terganti dari Abdul Ghaffar menjadi Nuh. Sebagaimana diceritakan oleh seorang ulama ahli tafsir, As-Sa'di yang mengutip Al-Kisai, dan juga tercantum dalam kitab Bada'ius Zuhur. Awalnya, Nabi Nuh memiliki nama lengkap Abdul Ghaffar atau Yaskur bin Lamik bin Matushilak bin Idris alaihissalam. Suatu hari Abdul Ghaffar ini melihat seekor anjing bermata empat dan kudisan. Lalu ia berkata dengan nada menghina, "Anjing ini jelek, sudah bermata empat, kudisan lagi." Mendengar perkataan tersebut, anjing itu tiba-tiba bisa berbicara dan berkata kepadanya, "Hai Abdul Ghaffar, apakah engkau menghina ciptaan ataukah pencipta? Seandainya hinaan itu ditujukan kepada ciptaan, seandainya urusannya ada padaku, tentu aku tidak akan memilih menjadi anjing. Dan seandainya hinaan itu ditujukan kepada sang pencipta, maka sebetulnya dia tidak berhak mendapat hinaan, sebab dia mengerjakan sekehendaknya." Mendengar perkataan yang mengagetkan itu, Abdul Ghaffar sontak sedih dan merasa bersalah. Ia pun jadi sering meratap dan menangis karena terngiang-ngiang dengan kesalahannya tersebut. Dan karena keseringan meratap dan menangis, akhirnya dia dipanggil Nuh yang berarti meratap. Entah fakta atau tidaknya kisah tadi, yang pasti perilaku menghina makhluk memang tidak pantas